Atas dasar itulah Indonesia bisa jadi ancaman yang berpotensi mengejutkan serta merepotkan di round 3 nanti. Martin Paes nih kalau dapat main nih bagus nih guys. Tapi itulah perpindahan federasinya belum lagi diluluskan ya oleh FIFA untuk berpindah ke timnas Indonesia ini. Michel Gesni pun, Jairo Redewell, banyak yang potensi lah untuk masuk ke dalam timnas Indonesia, tapi memerlukan sedikit masa. Oli Romeni juga bagus main penyerang. Yang diketahui dari beberapa negara Asia, setidaknya ada 3 yang merasa demikian. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Selamat berakhir pekan. Jadi hari ini hari Minggu guys. Semoga kalian bersama dengan keluarga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan walau di mana kalian berada. Oke guys, hanya tinggal 2 hari lagi Indonesia akan ketemu dengan Filipina. Laga hidup mati untuk Indonesia wajib menang. Dan Malaysia akan bertemu dengan Taiwan. Bisa untuk Malaysia lolos tapi dengan kemenangan melebihi 6 gol. Dan juga mengandaikan bahawa Kyrgyzstan kalah oleh lawan mereka. Jadi di sini perlu kita keajaiban ya untuk Malaysia menang ke atas Taiwan dengan 7-0 begitu ya. Dan Kyrgyzstan harap-harap kalah kepada Oman pula. Dan Indonesia tidak ada kata lain. Wajib menang juga, wajib menang. Kalau tadi Malaysia wajib menang tapi dengan 6 gol tanpa balas. Perlu 6 gol untuk mereka menyaingi Kyrgyzstan dan dengan mengandaikan Kyrgyzstan itu kalah kepada Oman. Tetapi Indonesia wajib menang walau macam manapun jika ingin menang tanpa melibatkan ataupun dipengaruhi oleh keputusan di antara Vietnam dengan Iraq. Jadi fokus perlu lebih 200% untuk Indonesia mengalahkan Filipina. Tetapi saya yakin, saya optimis Indonesia bila bisa mengalahkan Filipina. Walaupun dengan hanya 1 gol, yang pentingnya kemenangan. Tetapi mungkin lebih daripada 1 gol ya. Sebab Indonesia pada saat ini dibarisi pemain-pemain yang berpengalaman. Dan J.Ejaz sudah bisa bermain first 11 dan dibantu oleh rakan-rakan lain juga. Kecuali Jordi Amat yang belum lagi bisa bermain karena menerima dievakuasi, menerima kartu merah ya. Dan strategi taktikal Sinteyong kali ini sudah tentu sistemnya menyerang ya, sistem menyerang dan menyerang. Nah, ini kita tidak boleh lagi bertahan. Kalau inginkan kemenangan perlu menyerang terus dalam masa 90 menit itu. Oke guys, kita semak dulu video pada kali ini. Jika lolos, kekuatan mereka akan bertambah. 3 negara Asia berharap Indo gagal. Kelvin menjadi kunci. Oke, Kelvin Berdong akan bermain bersama timnas Indonesia. Yuk kita simak dulu video ini. Peluang Indonesia untuk lolos ke round 3 sejatinya masih terbuka. Sebab jika tim Garuda mampu mengalahkan Filipina berapapun skornya, maka 100% Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya. Berapapun skor guys, asal menang. Tahu kalau laga versus Filipina nanti nggak akan berjalan mudah. Sebab mereka pun pastinya juga ingin memberikan hasil maksimal di penampilan terakhir. Terlebih, pelatih mereka juga berujar akan mengalahkan Indonesia demi bisa membantu Vietnam lolos andai pasukan Nguyen mampu menang melawan Irak di Basra. Nah, yang jadi menarik, apabila Indonesia lolos dan mudah-mudahan lolos, bisa dipastikan kalau Pak Erick Thohir bersama Coach Shin akan menambah kedalaman skuad ini untuk bisa bersaing. Dan nama-nama pemain diaspora grade A lah yang jadi poin utama. Sesuatu yang pada akhirnya
Mematik reaksi dari beberapa negara di Asia, yang mana jika Indonesia mampu lolos ke round 3, bisa dipastikan tim ini akan jadi lawan yang merepotkan karena akan diisi skuad yang secara kualitas lebih teruji di level Eropa. Oke guys, jika Indonesia ini lolos di babak ketiga kualifikasi ini, mereka akan bermain lagi 10 perlawanan ya di kandang sendiri dan juga bertandang di kandang lawan. Jadi 10 lagi perlawanan selepas ini. Jadi agak sulit juga dengan tim-tim yang di babak ketiga ini, memang semua tim-tim yang kebanyakannya yang ranking FIFA-nya 100 ke bawah ya. Ada yang 90, 50, 40, 30 dan Jepang juga ada situ, Korea ada situ, ranking mereka sangat tinggi dalam ranking FIFA. Tapi pengalaman Indonesia sudah ketemu dengan Korea Selatan, sudah juga bertemu dengan Australia. Jadi mungkin mereka ada sedikit pengalaman itu yang sangat bernilai untuk menentang ataupun melawan tim-tim besar seperti ini. Oke, kita lanjut guys. Yang pentingnya lolos dahulu, menang lawan Filipina ini dulu, baru kita cerita terkait dengan peluanan yang seterusnya. Ada 10 peluanan selepas itu. Nah, ini lagi menyulitkan keadaan. Kekalahan atas Irak emang menyakitkan, namun bagaimanapun itu sudah terjadi dan yang harus dilakukan adalah fokus ke laga penentuan melawan Filipina. Ya, dan ini sekali dapat lagi, kita lupakan lah lawan Irak tim nih. Filipina ini masih di bawah Indonesia, namun kita juga jangan terlalu jumawa sebab saat ini tekanan besar justru ada di kubu Indonesia. Sedang mereka ya udah all out aja karena udah dipastikan gak lolos. Maksudnya Filipina sudah tidak lolos lagi. Jadi mereka bermain santai tanpa tekanan. Jadi Indonesia sekarang ini tertekan. Cuma bagaimana Indonesia itu menyerap tekanan-tekanan Filipina itu nanti. Yang penting main santai dan juga ikut tactical strategy Sinteyong. Calvin Verdong juga sudah bermain. Jadi ini menguatkan lagi Indonesia. Melihat gimana permainan dan komponen skuad Indonesia yang setidaknya mampu membuat Irak kesulitan dan cuma bisa menang 2 gol. Hasil dari kesalahan pemain kita, harusnya si Indonesia bisa untuk melewati Filipina. Dan peluang itu makin terbuka karena JIS serta Calvin Verdong udah bisa main. Tentu saja keberadaan mereka berdua akan membuat timnas Indonesia khususnya dari sisi pertahanan makin kuat. Nah, khusus Calvin, sejauh ini belum ada yang bisa memastikan ia akan main di posisi apa. Sebab meskipun posisi naturalnya adalah bek kiri, namun Calvin juga bisa main sebagai gelandang ataupun center back dalam skema 3 back. Di klubnya sendiri, musim ini Calvin yang main 40 kali di semua ajang, tercatat 30 kali memainkan peran sebagai bek kiri dan 10 kali sebagai center back sebelah kiri. Melihat itu semua Koshin, dia boleh main center back Calvin ini mau main sebagai apa? Jika di bek kiri, maka secara otomatis posisi Shane Petinama akan tergantikan. Kemudian jika sebagai center back kiri, maka bisa jadi Rizky Ridho yang akan tergantikan karena nantinya Justin Hubner lah yang akan mengisi peran sebagai ball playing defender. Dan jika mainnya sebagai gelandang, kayaknya agak rumit karena di sana udah ada nama Nathan Chu ataupun Ivar Jenner yang siap jadi partner sang profesor Tom Haye. Intinya semua nantinya tergantung Koshin karena yang terpenting mau main pakai formasi apapun, Indonesia harus mampu tampil dalam intensitas tinggi selama 90 menit agar kemenangan itu bisa diraih dengan meyakinkan. Wah, ini menarik nih guys. Di bagian lini belakang itu banyak pilihan sebenarnya Sinteyong di situ. Shane Petinama, Nathan Jo, Calvin Verdong, Rizky Ridho, J. Ejas, Justin Hubner, dan kemungkinan Shandy Walsh juga di bagian lini pertahanan. Juga dibantu oleh pemain lokal Asnawi Mangku Alam. Siapa lagi guys yang berada di situ? Mungkin pertama arahan juga akan membantu. Lebih lanjut, di luar persoalan Calvin mau main di mana, pokoknya Indonesia harus bisa main all out. Dan melihat peluang yang ada, tim Garuda sangat berpeluang untuk itu. Nah, terlepas dari itu, kabarnya ada beberapa negara di Asia yang cukup mewaspadai Indonesia bila nantinya lolos. Yap, kita tentu ingat statement Pak Erik yang mengatakan kalau Indonesia lolos ke round 3, maka ia bersama Koshin akan menambah kedalaman skuad timnas dengan pemain yang levelnya grade A. Dan semua tahu kalau nama-nama macam Kevin Dix, Michel Gers, Jairo, dan Ole Romeni adalah target utama. Belum lagi urusan Martin Paes yang sebisa mungkin segera diselesaikan di CAS. Atas dasar itulah Indonesia bisa jadi ancaman yang berpotensi mengejutkan serta merepotkan di round 3 nanti. Martin Paes nih kalau dapat main nih bagus nih guys.
Tapi itulah perpindahan federasinya belum lagi diluluskan ya oleh FIFA untuk berpindah ke timnas Indonesia ini. Michel Gesni pun, Jairo Redewell, banyak yang potensi lah untuk masuk ke dalam timnas Indonesia, tapi memerlukan sedikit masa. Ole Romeni juga bagus dari main beberapa penyerang. negara Asia, setidaknya ada 3 yang merasa demikian, yang mana mereka adalah Jepang, Australia, dan Irak. Tentu kita ingat ucapan penyerang Jepang, Ayase Ueda, saat di Piala Asia Qatar kemarin, yang mengatakan kalau dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia akan jadi tim yang lebih baik. Dan dengan gambaran squad versus Irak, plus ditambah tadi para pemain grade A, bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi lawan yang merepotkan andai Jepang satu grup dengan Indonesia. Begitu pula pelatih Australia, Graham Arnold, yang mengatakan jika Indonesia kini benar-benar memiliki squad yang tak jauh beda dengan Eropa. Dan sama seperti kedua negara tadi, pelatih Irak Jesus Casas secara terbuka pun mengatakan jika ia berharap Indonesia dan Irak gak satu grup lagi. Selain mungkin dah bosan kali ya, karena di Piala Asia pun juga segrup, Jesus Casas merasa kalau timnas Indonesia akan jadi lebih lengkap bila nantinya pemain-pemain baru dari Eropa akan datang. Itulah, Australia pun sudah dikalahkan oleh Indonesia, jadi mereka juga agak gusar dan khawatir ya dengan timnas Indonesia sebenarnya kalau lolos di babak yang ketiga nanti. Tapi semua itu tergantung dengan bagaimana pemilihan Sinteyong terlepas dari nanti. itu semua, pokoknya saat ini menangkan dulu laga versus Filipina untuk mengunci satu tempat di round 3. Menangkan dulu laga lawan Filipina ini. 2027. Dengan begitu, minat para pemain grade A pun jadi lebih besar untuk yakin membela Indonesia. Sebaliknya jika amit-amit kalah dan gagal lolos, ya udah, mungkin kita harus sabar setidaknya sampai bisa memastikan lolos ke Piala Asia 2027 untuk bisa melihat pemain grade A ini bergabung. Tapi ya mudah-mudahan enggak gitu juga sih. Toh secara terbuka, pemain seperti Kevin, Mes, Jairo, hingga Ole Romeni gak menutup kemungkinan untuk join timnas Indonesia, kendati ya misal hasil di kualifikasi ini gak menguntungkan. Intinya semua pemain timnas harus fokus dan tetap berpikir positif. Tetap semangat. Dan pemain harus melupakan kekalahan lawan Irak sebenarnya. Dan mereka perlu fokus 200% melawan Filipina ini. Dan mendapat gol awal ya, itu yang penting. Supaya semangat itu meningkat di babak pertama di awal-awal permainan. Jadi kita nantikan guys perlawanan nanti tanggal 11 Juni ini. Ya, pada akhirnya mari sama-sama kita dukung timnas selalu apapun yang terjadi. Dan buat pemain-pemain yang dianggap melakukan kesalahan di laga versus Irak, ya udah sih, udah kejadian juga. Toh kalian juga nggak mau itu terjadi. Khususnya buat Hernando. Dan lupakan yang kemarin, jadikan evaluasi dan gak usah lawan Irak. Dan pesan sekali lagi buat netizen, jangan menghujat. Coba deh kalian sebut satu kiper di dunia ini yang gak pernah bikin kesalahan. Mulai dari amatir sampai top dunia semua pernah. Oliver Kahn di final Piala Dunia 2002 saat melawan Brazil, Iker Casillas di Piala Dunia 2014 saat melawan Belanda, David De Gea saat melawan Portugal di Piala Dunia 2018, Gianluigi Buffon saat membela PSG melawan MU di Liga Champions 5 tahun yang lalu, sampai Manuel Neuer saat melawan Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Dan jelas kiper-kiper top lainnya seperti Alisson, Ederson, Jan Oblak, Ter Stegen, Onana apalagi, sampai Courtois semuanya juga pernah blunder. Pokoknya buat Hernando, kesalahan itu bagian dari sepak bola. Maka dari itu, nggak usah terlalu diratapi. Buktikan jika kamu bisa bangkit. Karena bagaimanapun, kamu adalah kiper terbaik yang dimiliki timnas Indonesia sekarang ini. Betul. Masalah nanti Martin Paes join atau gimana, ya udah nggak apa-apa. Tetap bersaing secara sehat dan belajar dari dia, kan gitu. Dan untuk semua penggawa timnas, ayo semangat, masih ada satu kesempatan. Jadi tolong maksimalkan, oke? Oke guys, kita mendoakan semoga timnas Indonesia akan dapat mengalahkan Filipina walaupun dengan berapa angka pun 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, yang pentingnya kemenangan itu memihak kepada Indonesia. Karena kita khawatir juga Vietnam juga akan bermain sehabis-habisan ya melawan Irak nanti. Tetapi yang kita gembira di sini apabila pelatih Irak Yusuf Casas juga mengatakan bahwa mereka akan berusaha sedaya upaya untuk mengalahkan Vietnam nanti. Nah, itu yang
kita respect kepada pelatih ya Iraq dan juga pemain-pemain Iraq nih. Dan tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada statement itu. Yang pentingnya Indonesia itu fokus menang melawan Filipina, tidak bergantung kepada tim lain. Itu yang paling penting. Dan insya-Allah mudah-mudahan juga Malaysia mudah-mudahan ada keajaibannya, walaupun kalau dari atas kertasnya itu agak susah menang untuk 6-0 ataupun 6-0 melawan Taiwan nanti, tetapi tidak mustahil ya, walaupun agak sukar tetapi tidak mustahil ini semua boleh berlaku. Kalau menang 6-0 dan juga Kyrgyzstan kalah oleh Oman, maka Malaysia juga akan lolos. Itu agak susah sedikit lah. Yang paling senang sekarang ini adalah Indonesia. Jadi kita mendukung kedua-dua tim Malaysia dan juga Indonesia untuk ke babak kualifikasi ketiga nanti ini. Siapa saja yang lolos, insya-Allah kita akan dukung sepenuhnya. Dan kalau melihat Indonesia ini, Kelvin Berdong sudah bisa bermain dan juga J.A. Jas, Bang J pun sudah bisa bermain dan akan menggantikan Jordi Amat di center back, dibantu oleh Kelvin Berdong dan juga kemungkinannya Rizky Ridho. Dan mudah-mudahan kita mendoakan juga supaya Tom Hae, Ratnar Oratmagun dan juga Rafael Strik ini dapat memperbaiki lagi penyudahan akhir itu, cetakan hasil akhir untuk cetak gol itu yang penting. Bermain bagus pun kalau tidak dapat mencetak gol itu agak kecewa juga, walaupun kita gembira dengan permainan, menguasai bola melebihi 50%, tetapi tanpa ada gol itu juga sebenarnya penyakit yang harus diperbaiki. Dan mudah-mudahan ini semua akan dapat diatasi oleh Sinteyong dengan taktikal yang mungkin ada perubahan sedikit, tetapi dapat meningkatkan lagi agresif permainan itu dengan lebih laju. Indonesia perlu menyerang ya selama 90 menit dan bermain agak agresif dan juga laju untuk betul-betul ingin mengalahkan Filipina. Jika ingin mengalahkan Filipina, perlu 90 menit bermain menyerang tanpa ada bola parking bas lagi. Yang penting terus menyerang. Itu kalau ingin mencetak gol itu. Sekurang-kurangnya daripada mungkin 10 serangan adalah 1-2 yang bisa menghasil mencetak gol. Itu yang kita inginkan. Oke guys, dan kalian mudah-mudahan dapat memberikan sokongan yang padu, yang mantap di GBK nanti, sama seperti dukungan ketika Indonesia melawan Irak itu nanti pada 11 Juni ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung untuk menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, sejuta terima kasih kepada kalian. Semoga diberikan rezeki dan diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.